YouTube. Emang gimana ceritanya gitu kan? Mungkin teman-teman di sini aku lihat ada Mas yang di sini pun bawa kamera, bawa Gorilla Pop di YouTuber juga ya. Mas siapa Mas? Sorry Mas. Pedro. Mas Pedro, mantap. Jam 2 lebih 2 ya, biasalah mengarut. Nah, jadi ini tuh kegiatannya itu kayak kerjasama dari Kominfo sama Pemkot gitu sih. Jadi ini rangkaian acaranya selama 3 hari dari 13, 14, 15 Maret. Kebetulan yang seminarnya ini adanya di rumah jabatan wali kota. Ini masih sepi, nggak tahu apakah akan menunggu narasumber atau lebih menunggu penontonnya untuk datang terlebih dahulu. Sambil menunggu, nah ini teman-teman menunggu kita nih, ada 3 orang calon YouTuber. Ya, ini masih calon, yang ini sudah punya. Mbak siapa dulu? Mbak siapa? Saya udah pernah kenal dong. Udah pernah Mbak Septi ya. Nah, nanti ceritanya di sini sudah ada channel YouTube-nya. Oke. Kalau ini Mas? Ini namanya Cahyono. Mas Cahyono. Mas Cahyono di sini pengen bikin YouTube. Rencana mau bikin YouTube. Rencana sudah kepikiran kontennya konten apa Mas? Oh, kalau itu belum tahu ya. Belum tahu ya. Oke. Luar biasa. Ilmunya aja dulu. Oke. Kalau Masnya? Ya. Mas siapa Mas? Susanto. Mas Susanto. Mau bikin YouTube apa pengen penasaran aja kayak bikin gitu? Penasaran aja sih. Ya zaman sekarang kan buat YouTube gitu aja. Siapa tuh tertarik lah. Oke, Mas Susanto ya. Oke, mantap. Ya, karena ini apa namanya, untuk sesi siang hari ini adalah seminar kita yang terakhir. Nanti malam akan dilanjutkan, ada talk show yang juga menarik, cuma tempatnya bukan di ruang sih viewernya gitu yang menonton di channel Wicakson. Jadi kalau kita sekilas dulu, kalau kita punya channel YouTube itu ada analytics-nya. Jadi kita bisa melihat seberapa banyak orang yang menonton, dan lifetime-nya udah 13 juta viewer. Dan ya kalau kita konversikan ke berapa jam orang nonton di channel Wicakson ini, 870.000 jam. Atau itu mungkin sampai nggak umur kita sampai situ ya. Dan kalau, nah ini yang mungkin akan sangat menarik bagi teman-teman. Bener nggak sih YouTube itu ngasilin duit gitu? Aku mau tanya teman-teman dulu. Mungkin di sini ada yang udah tahu atau punya pendapat. Kira-kira YouTube itu menghasilin uang nggak? Hasilkan. Menurut teman-teman banyak nggak? Makanya jadi pada pengen jadi YouTuber nih. Oke. Memang iya YouTube menghasilkan uang, tapi nggak instan langsung banyak. Di situ aku tulisin 50 juta, aku pernah dapat dari AdSense. Tapi itu selama aku punya baru fokus tuh 2017 2020 karena sambil kerja ya, jadi nggak bener-bener fokus di YouTube banget.
Ini 50 juta dari AdSense aku dapat selama kurang lebih 3 tahun. Jadi kalau per tahunnya mungkin nggak sebanyak itu. Tapi kan ini kan juga masih kecil istilahnya kalau di YouTube. Nah, dan itu foto thumbnail YouTubeku terakhir, video terakhir. Oke, kita next lagi dulu, Mas. Nah, karena tadi udah pada percaya YouTube menghasilkan uang, pasti pada tertarik. Terus sekilas dulu, gimana sih how do I start uploading videos on YouTube? Emang gimana ceritanya gitu kan? Mungkin teman-teman di sini aku lihat ada Mas yang di sini pun bawa kamera, bawa GorillaPod di YouTuber juga ya. Mas siapa Mas? Sorry Mas. Pedro. Mas Pedro, mantap. Nanti kita sharing lagi nih Mas ya. Ini cerita dari sisiku dulu. Enggak tolong cari. Nah, ini the beginning, a snapshot tentang videoku. Mungkin teman-teman bisa dilihat itu kayak hampir semuanya motor. Karena memang aku memulai channel YouTube dari hobi motor pas masih single. Pas masih belum seperti sekarang. Jadi ini udah, bahkan itu 4 tahun yang lalu yang pertama tuh. Motor, bahkan pacarku dulu tuh aku jadi objek jualan, jadi pasang di thumbnail biar orang pada lihat, cewek naik motor gitu. Bener yang nonton banyak tuh 110.000. Jadi terus situ juga masih motor lagi. Jadi memang semua aku mulai dari motor karena memang dulu hobi motor. Dan kalau teman-teman tahu aku sekarang kan kerja di Telkom. Tapi aku mulai YouTube sebenarnya pas pengangguran. Jadi ketika pengangguran, ya kita nganggur, kita nggak punya beban pekerjaan gitu ya, nggak ada tekanan dari bos atau tekanan bisnis apapun. Itu kita lebih kreatif gitu ya. Tapi jangan ditiru sih. Jadi memang semuanya start ketika aku masih pengangguran atau mungkin teman-teman di sini yang masih sambil sekolah gitu kan, pasti banyak waktu luang gitu kan. Itu apa sih yang bisa kita kerjain gitu, bisa bikin bawa manfaat buat kita, bahkan bawa uang juga gitu kan. Oke, next Mas, bentar tolong. Ya gimana? Menarik juga sebenarnya. Jadi ini 1,9 juta views, bahwa revenue dari satu video aja itu 4,7 juta, 174.000 watch time. Dan yang nonton emang kebanyakan cowok sih, karena kan yang hobi motor cowok juga gitu kan. Viewer age-nya umurnya rata-rata 18 sampai 24 tahun. Ini sedikit cerita. Ini aku upload video yang paling atas yang jadi most view sampai sekarang. Itu pas ketika mungkin subscriberku masih hitungan belasan ribu deh kalau nggak salah. Cuma aku agak lupa. Jadi kalau di sini enak ya kayaknya, dari kemarin tuh aku merhatiin motor, kalau motor gede pakai knalpot yang berisik gitu ya, itu nggak ditangkap polisi ya, betul ya? Iya nggak ditangkap ya, karena sangat berbeda di Jakarta gitu. Jakarta ini aku ditangkap polisi karena pakai knalpot yang berisik gitu. Dan pas lagi ditilang, kasih surat tilang, Mas kamu ditilang, bla 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 bla, kamu pasal ini ya. Tiba-tiba ada seorang anak muda datang, "Wih, Mas Wicak ya?" Jadi di tengah-tengah lagi ditilang, tiba-tiba ada anak muda, "Mas, minta foto dong." Jadi ini polisi, ini aku di sini lagi ditilang, dia datang, "Mas minta foto ya." Itu kayak apa gitu, maksudnya kayak itu adalah salah satu cerita unik ketika teman-teman sudah mulai dinotis. Nanti aku bahas lagi lebih jelas. Terus yang kedua, lagi-lagi masih motor pernah jebol, ya gitu, agak panjang ceritanya, tapi motor pernah jebol, yang nonton juga 1,9 juta. Terus ya itu semua bisa dilihat. Dan yang terakhir juga lagi-lagi memanfaatkan pacar, ditampilin di thumbnail, cewek naik motor gede gitulah. Ternyata itu sangat membawa keingintahuan orang gitu. Ini ada video cewek naik motor, penasaran, yang klik banyak, yang nonton banyak. Jadi mungkin di situ bisa jadi udah jadi salah satu info sih buat teman-teman kalau yang mau niat di YouTube. Nah, tolong next lagi Mas.
Nah itu kan yang gede-gedenya aja nih yang ditampilin. Gak asik kalau nggak ditunjukin juga yang sedikit ditonton, karena banyak juga yang ternyata cuma ditonton yang paling dikit tuh 700 traveling gitu kan. Ini lagi traveling coba bikin video ke Jogja apa kemana, itu yang nonton ya 2000 gitu kan. Itu kalau yang ini nggak perlu lah ditanya revenue-nya berapa segala macam gitu ya, karena ya kalau yang nonton dikit ya revenue-nya juga dikit gitu, nggak bisa dirasain gitu. Next lagi mas. Tapi ini memang aku akan fokusin dari pendapatan AdSense aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan. Nah, walaupun video-video tadi yang nonton 1 juta sampai 500.000 itu ternyata duitnya nggak banyak coy dari situ. Ibaratnya ini kan judulnya most revenue per 1000 views. Jadi setiap 1000 orang yang nonton itu berapa sih duitnya gitu. Jadi ada dashboardnya itu kita bisa melihat berapa nilainya. Ternyata per 1000 views bukan video-video yang tadi coy. Kalau emang tujuan kita mau cari uang di YouTube, ternyata malah kayak itu. Aku bikin video sewa apartemen, itu per 1000 views 29.000. Yang tadi yang paling tinggi viewernya cuma 17.000 kalau nggak salah. Dan dengan 260.000 view, uangnya yang didapat udah 4,5 juta. Padahal yang nonton cuma 200.000. Jadi kalau emang tujuan teman-teman mencari AdSense-nya itu nggak cuma dari view aja gitu. Jadi konten yang kita bikin itu juga berpengaruh. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Belum. Oke. Nah itu ada engine baru R25 bla bla bla, masih motor. Yang ketiga belanja helm. Itu juga kalau kita lihat view-nya pun nggak yang sebanyak-banyak tadi gitu, tapi revenue-nya paling banyak. Ini Pak Bram, ini boleh saya potong di tengah kalau ada teman-teman fotonya boleh? Oke. Sebelum kita lanjut lagi, adakah pertanyaan dulu dari teman-teman? Apa aja? Apa? Oke. Oke, paling bawah next aja. Oke. Adakah dulu? Mas. Ayo silakan mas. Sini mas. Apa? Siap. Konten itu efektif. Dan yang kedua, mana cara mengelola konten biar apa sih? Oke. Gimana cara mengelola konten dan gimana biar gak diganggu lah istilahnya gitu ya. Berapa video kita buat gitu ya. Oke. Mas siapa mas? Sorry. Siapa? Ahmad Nawawi, kita sama dulu. Oke. Ada pertanyaan Mas Ahmad Nawawi. Jadi seberapa efektif kita ngupload video, misal dalam waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, terus seberapa aman kita ketika membuat video itu. Jadi Mas Nawawi, Ahmad Nawawi, kalau seberapa efektif kita membuat video itu, kalau ditanya sih paling enak minimal seminggu satu kali upload video, paling enak ya. Tapi kadang kita kan juga mengerjakan suatu hal yang lain, satu dan lain hal gitu, jadi kita nggak bisa upload video. Ya it's fine sih sebenarnya, nggak masalah gitu. Bahkan kadang pun aku sebulan 2 bulan pun nggak upload gitu. Ya nggak apa-apa sebenarnya, karena yang penting itu apa ya? Jangan masalah sih. Kalau memang kita balik lagi
lagi, kalau memang kita lagi ngebangun ya, ngebangun channel YouTube ya, kalau bisa diusahakan seminggu sekali minimal 1 video jadi. Terus kalau aman atau enggaknya enggak diganggu orang atau dihujat netizen ya biasanya itu ya. Kalau dihujat netizen yang orang ngomong ini apa sih video apa, ini apa sih video apa, itu sebenarnya kita menghadapinya itu ya, aku sering sih bilang kayak, lo ngapain sih bikin video kayak gini gitu, lo apa sih bikin video ini nggak jelas, nggak berguna, nggak apa, gitu ya biasa, namanya juga netizen, gitu. Mereka bebas berpendapat gitu kan. Cuma ya kadang jadikan satu itu apa koreksi buat kita, kalaupun memang kita salah ya kita perbaiki. Kalau kita lihat emang udah bagus, informatif, bermanfaat ya mungkin orangnya ini aja yang sini gitu aja, jadi kita santai aja gitu. Mas Nawawi siap. Oke, dan kemudian kita lanjut. Sebelumnya ada yang mau nanya lagi nggak? Mungkin tentang AdSense atau gimana? Yang pada mau mulai nge YouTube mungkin udah mulai tertarik untuk ngefokusin di YouTube-nya gitu. Ada nggak? Kalau nggak ada, silakan. Dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Sriani, saya dari Universitas Trijaya. Yang saya ingin tanyakan, di sini kan kakak nguploadnya banyak nih video-videonya. Ide-idenya dari mana, kan tiap hari harus berubah-ubah ya ide-idenya. Itu idenya muncul dari mana? Terus apakah kakak buat YouTube ini nggak mengganggu pekerjaan utamanya kakak, kan soalnya itu harus edit-edit dulu ya kan? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sriani. Oh ya, kita beri tepuk tangan dulu kepada Mbak Sriani dan Mas Nawawi. Idenya itu jadi gini, ketika kita membuat video, sebenarnya ide yang muncul itu nggak harus ide yang wah aku harus jalan-jalan ke luar negeri, wah aku harus begini, enggak. Sebenarnya dari ide-ide yang sederhana yang ada di sekitar kita. Dan yang sekitar kita yang kira-kira menarik ini pun sama, mungkin kalau Mbak Sriani tahu Arif Muhammad, nah aku juga pernah ketemu sama dia, aku tanya juga hal yang sama kepada dia. Bro, kamu udah segede ini sekarang, kamu kalau bikin video gimana sih? Ya nggak yang susah-susah sih, tadi aja yang di sekitar kita, yang lagi kita kerjain, itu yang kita angkat gitu. Kalau untuk ide itu kita bisa mulai dari situ yang sederhana, nggak usah yang ribet apa segala macam. Terus apa tadi satunya lagi? Oh, nggak mengganggu pekerjaan utama. Enggak sih, selama ini enggak, kebetulan enggak, malah bahkan aku mendapat apa ya, nanti aku bahas juga sih. Kalau pekerjaan utama enggak, kita pintar-pintar ngatur waktunya sebenarnya. Jadi misal kayak Sabtu Minggu harus jadi bikin video, terus harus edit segala macam. Tapi kalau kita melakukannya dengan fun itu nggak masalah. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi di bagian yang ini. Oke, kita lanjut dulu ya sebelum pertanyaan lagi ya. Nah ini pasti teman-teman pada penasaran gimana emang caranya Kak, Mas, Om ngevlog itu sih, gimana cara memulainya gitu kan? Apa persiapannya? Sebenarnya kita nggak menutup kemungkinan teman-teman yang ada di Bontang ini itu bisa jadi siapapun di YouTube dan bisa jadi seterkenal mereka. Mungkin teman-teman tahu, kita tahu lah ya. Dan di YouTube pun bisa, ya di YouTube ternyata ada Trans7 juga gitu, sebuah perusahaan tuh juga punya channel YouTube. Ada Casey Neistat, ada PewDiePie, siapa aja, atau ada jadi apa, Vincent Raditya, si pilot yang nge-vlog juga, bisa, semuanya bisa. Atau reviewer otomotif, mobil itu kan siapa. Sebenarnya kita bisa jadi seperti mereka semua, asalkan kita punya niat untuk kesana dan memang pengen jadi seperti mereka gitu. Dan terus caranya gimana? How to vlog. Yang paling pertama dan yang paling fundamental menurutku ya, yang paling dasar, paling jadi prinsip itu teman-teman harus punya tujuan. Tujuannya mau ke YouTube itu apa? Apa mau cari uang? Apa mau cari
biar terkenal, apa mau men-share ilmu, apa mau jadi apa aja, gitu sih. Karena sebenarnya kalau nge-YouTube, makanya tadi aku tanya di awal, bener gak cari dapat uang? Iya bener, tapi jangan jadikan itu tujuan utama teman-teman. Karena kalau tujuan utama teman-teman cari uang di YouTube, itu paling bisa bertahan ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, habis itu malas nge-YouTube. Serius, karena nanti aku jelasin lagi. Don't be shy. Jadi teman-teman jangan malu. Ketika teman-teman jago dalam sesuatu, misal jago nge-backup, jago main game, itu teman-teman tunjukin gitu, bikinin video, bikinin cerita di video itu, upload di YouTube. Terus persisten. Jadi teman-teman harus terus-terusan, jangan ya kayak tadi, makanya baliknya harus teman-teman harus punya tujuan kuat biar gak mudah putus asa pas bikin video. Dan yang terakhir, ya udah start aja. Jadi nggak ada kuncinya, cuma 4 ini kok sebenarnya kalau menurutku. Nggak susah di YouTube gitu, tinggal mulai aja. Nah ini yang aku alamin, gimana sih timeline YouTuber itu dari awal, dari kita mulai ini. Karena ini emang yang sangat paling krusial, apalagi momen-momen di awal itu ketika belum punya subscriber sama sekali, belum punya temen yang mau nonton gitu kan. Bahkan temen pun kita kirimin, lu kirimin apaan sih bro gitu. Itu pun juga terjadi. Nih kayak pas aku baru mulai start vlogging 0 sampai 100 subscribers, aku belum bisa menceritakan sebuah cerita dalam video. Karena esensi sebuah video di YouTube, teman-teman mau ngikutin karena ada ceritanya, iya nggak? Pasti seseorang di YouTube sedang menceritakan sesuatu dan itu runtutannya enak, kita ngikutin. Jadi kita mau nonton itu terus, nggak mau ganti. Itu yang pertama. Dulu aku paling yang nonton cuma ya 10, 20, ya nambah 1 aja. Wih, videoku nambah 1 coy, ada yang nonton 1 gitu, seneng banget gitu. Kalau sekarang nambah 1000 ya 1000 udah sombong gitu. Dan jangan berharap sama sekali dapat pendapatan dari AdSense. Video 50 ya AdSense-nya tadi aja aku jelasin, per 1000 views cuma 20.000, 17.000, 50 views mau dapat apa? Jadi makanya jangan jadikan mencari uang di YouTube. Dan orang-orang juga nggak akan paham di awal-awal tuh, orang-orang nggak akan paham ini orang nge-vlog apa sih, ngapain sih ini orang. Cuma ya udah mulai aja belajar. Dan pasti yang teman-teman lakukan di awal ketika nge-YouTube itu teman-teman kirim ke grup WA gitu yang banyak orang, ke grup teman-teman sekelas, grup teman-teman apa lagi, grup keluarga, dan berharap mereka mau nonton. Kenyataannya enggak. Karena ketika kita mengirimkan sesuatu di grup itu nggak akan semua orang mau nonton coy. Kayak ini apa sih nih orang ngirim apa ini, nggak tertarik, ya udah cuma lewat aja. Padahal kita berharap mereka mau nonton dan mereka akan berkomentar. Kenyataannya enggak, itu nggak akan terjadi. Itu menurutku buang-buang waktu. Jadi mending teman-teman nggak usah lakuin. Terus ketika 100 sampai 10.000 ini fase yang berat juga. Masih fase berat, jadi 0-100 itu yang paling berat, 100 ke 10.000 cukup berat. Nah di sini teman-teman lebih enak lah menceritakan sesuatu yang terjadi di video itu apa. Udah mulai belajar memahami dan harus mulai belajar improve kualitas video. Bukan dari kualitas gadget atau kamera yang teman-teman pakai atau sound ya, tapi improve kualitas storytelling, menceritakan cerita yang ada di vlog itu paling gampang dan gak butuh modal, cuma kita butuh kreatif mindset aja. Itu yang akan paling mudah. Jadi storytelling itu yang paling penting. Dan ini pun aku juga sama waktu itu ngobrol sama YouTuber yang paling terkenal si Arif Muhammad itu, salah satu yang udah terkenal lah. Aku juga ngobrol, emang dulu mau pakai kamera apa segala macam, iya gue pakai kamera yang mahal segala macam, banyak krunya, tapi yang nonton dikit.
ternyata yang dia pelajari sebenarnya bukan kameranya atau equipmentnya atau apanya, tapi kontennya itu sendiri, ceritanya dalam vlog itu sendiri yang paling bermakna, bukan perangkat yang kita pakai, bukan. Perangkat itu cuma pendukung sih. Dan di situ kita mulai mendapat revenue, mulai mendapat uang dari YouTube, dari AdSense, walaupun ya 500.000, 100.000, 100.000, sejuta gitu. Dan orang-orang mulai notice keberadaan kita di YouTube dan mulai nge-follow sosial media kita. Bahkan kemarin pun ada orang yang tiba-tiba nge-DM Instagramku gitu, halo Mas Ganteng, ini apa sih? Kok ujung-ujung nge-DM halo Mas Ganteng? Pas aku lihat, oh, ini cewek kali ya, kita buka, ini cowok kok, halo Mas Ganteng apa sih? Dan di sisi itu, makanya aku bilang stop, udah kita udah notice bahwa spam ke teman, ngirim video, link video kita ke teman itu sama sekali nggak efektif, dan emang itu bener banget, kita nggak perlu. Yang menuju 10.000 sampai 66.000 seperti sekarang ini udah mulai agak enak. Ini udah mulai agak enak. Aku masih garisnya kan masih lanjut tuh, karena masih belum sampai aku 100.000 ke atas tuh, belum. Ini kita udah mulai enak menceritakan vlog. Orang udah mulai menonton, udah tahu ini. Dan minimal udah ya 1.000, 2.000 dalam beberapa jam pertama. Kalau emang menarik banget, cepet banget naiknya, bahkan 3 hari bisa 100.000 view bisa. Mulai kita lebih dikenal lagi, dapat DM sosial media, kita ditawarin produk, suruh nyoba, itu terjadi dan memang terjadi kalau emang kita fokus ke situ kan. Aku beberapa kali ya, belum yang banyak banget sih, cuma udah pernah sama Yamaha ditawarin, terus tawarin produk untuk di helm, apalagi ya, agak lupa sih, tapi udah mulai. Jadi salah satu sumber pendapatan kita kalau emang ke YouTube itu, tapi lagi-lagi jangan jadikan itu tujuan utama. Itu bonus lah istilahnya. Itu ditawarin produk-produk, kita suruh nyoba, bahkan kita juga dibayar. Terus ya ketemu subscriber secara langsung, ketemu. Aku pernah itu ceritanya lagi dari Jakarta mau ke Tangerang, pas lagi kerja, lagi naik motor gitu kan. Tiba-tiba tuh ya jatuh di jalan, motor lagi agak nggak beres, kaki gua agak sakit, aku datang ke sebuah bengkel Yamaha, kebetulan motor kan Yamaha, datang, nanya ada spare part ini enggak? Wah nggak ada mas. Terus ada tiba-tiba satu mekanik, Mas Richard ya? Ini iya. Oh, padahal tuh aku jalan tuh gini gitu loh, kayak kaki kesakitan gitu loh. Mas foto mas. Ini apa sih orang? Ya maksudku aku lagi sakit, kaki sakit, jalan aja nggak bener. Ini orang-orang tiba-tiba ngajakin foto gitu. Akunya juga nggak kenal, tapi dia tahu aku gitu kan. Iya, karena mau nggak mau sudah menjadi public figure gitu ya, walaupun belum yang terkenal banget ya. Oh iya, ya kita harus ramah gitu kan, ya foto gitu. Ya mas makasih ya, udah foto, terus udah dia lanjut lagi kerja lagi, sedangkan aku masih kayak itu terjadi. Dan ya itulah salah satu akibat juga. Kalau emang teman-teman suka seperti itu ya nggak masalah. Itu salah satu fakta yang harus kita terima kalau memang kita udah mulai dinotis orang. Terus ini mungkin kayak kata-kata kayak motivator, tapi emang ini kuncinya sih. 99% itu adalah kerja keras dan banyak berdoa. Yang 1% adalah keberuntungan. Jadi kalau emang teman-teman tertarik ke YouTube ya kuncinya ini juga, kerja keras, selalu improve. Dan sedikit cerita juga, ini aku mulai dikenal di Telkom karena aku dulu pernah bikin video yang kontroversial banget sih di Telkom. Bahkan sampai sekarang orang tahu aku, oh lu yang ngebahas gaji itu ya di Telkom ya. Aku bikin video gaji di Telkom Indonesia, bikin gaji. Di situ pas aku mau ngupload, aku udah paham banget, udah memperkirakan ini kayaknya ntar akan jadi masalah, akan jadi kontroversi. Cuma ya udah, bodo amat, upload. Set hari selang berapa lama ya?
Karena waktu itu pas aku ngupload ini subscriber belum banyak. Mungkin sebulan orang-orang di Telkom baru pada enggak. Aku ditelepon sama HR kan, sama orang yang ngurusin ini. Mas, kamu upload gaji ya Mas ya? Aku pikir iya Pak, betul Pak, kenapa? Aku pikir sih udah, waduh bahaya nih, jangan aku kena PHK nih karena ngupload video kontroversial. Ternyata enggak, ternyata orangnya baik, bapaknya yang rekrut aku tuh baik. Oh ya nggak apa-apa Mas, kalau kayak gitu emang kenyataannya gajinya segitu kan Mas? Iya Pak, betul. Nanti kalau ada perusahaan lain yang mau bahas gajinya mereka juga, nanti kabarin saya ya Mas ya, nanti saya bantu lah. Jadi malah ternyata memberikan dampak yang positif. Tapi ya memang di videonya banyak yang komentar-komentar negatif ya, netizen lah biasa. Lu ngapain sih ngupload gaji di Telkom? Lu emang udah ya, gaji lu udah banyak? Iya bla bla bla. Cuma emang itu side effect-nya ketika kita upload video yang kontroversial. Salah satu positifnya juga emang jadi tahu orang-orang di Telkom, bos-bosnya pun ada yang tahu. Aku pun malah jadi ditawarin pekerjaan tambahan dan dibayar untuk mempromosikan Telkom. Jadi gitu sih, kalau kita di YouTube itu ya salah satunya bisa membawa aku juga ke sini ke Bontang, ketemu teman-teman semua, hebat banget. Kayak kita upload buat teman-teman semuanya. Karena sangat antusias gitu, dari tadi aku ngeliatin mukanya tuh kayak tertarik gitu lah, akan mau mulai di YouTube segala macam. Dan ini sekilas sih kalau aku cuma pengen ngebahas. Jadi karena dulu memang aku ngebahas tentang motor, pekerjaan di Telkom. Cuma karena sekarang udah pacarku itu udah aku putusin yang dulu, cuma udah jadi istri sih. Alhamdulillah dia ikut juga di sini. Jadi orang Bontang juga, by the way, dia lahir dan besar di Bontang. Nah, ceritain dikit ya Bu ya. Jadi jadi istriku ini di video 2020 ke depan, karena aku kan udah sama sekali nggak pernah bikin konten motor, karena emang ketika udah menikah terus hobi kita tuh mau nggak mau kan harus dikecilin porsinya kan, memprioritaskan keluarga.